Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Gumara Putri. Saya dari S1 Farmasi kelas khusus. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Pengaruh Hubungan Pendidikan, Pengetahuan, Pekerjaan dalam Kepatuhan Mengkonsumsi Tablet FE pada Ibu Hamil di Puskesmas Sako, Palembang 2021. Yang terhormat kepada penguji satu saya yaitu Bapak Irman Idrus, FFAM MKes. Yang kedua itu selaku pembimbing satu saya dan selaku penguji dua saya yaitu Ibu APT Citra Yulianda Pardilawati MFAM. Yang ketiga itu ada pembimbing dua saya dan sekaligus penguji tiga saya yaitu Bapak Maurits PM SPD MSI. Adapun yang akan saya paparkan pada hari ini, yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua itu ada rumusan masalah, yang ketiga itu ada tujuan penelitian, yang keempat itu ada manfaat penelitian, yang kelima ada kerangka konsep, yang keenam ada metode penelitian, yang ketujuh ada hasil dan pembahasan, dan yang delapan ada kesimpulan dan saran. Yang pertama itu ada latar belakang. Salah satu masalah gizi yang banyak terjadi pada ibu hamil itu adalah anemia gizi, yang merupakan masalah gizi mikro terbesar dan sulit diatasi di seluruh dunia. Ada rumusan masalah, bagaimana hubungan pendidikan dalam kepatuhan mengkonsumsi tablet FE di Puskesmas Sako. Yang kedua itu ada bagaimana hubungan pengetahuan dengan kepatuhan mengkonsumsi tablet FE pada ibu hamil di Puskesmas Sako. Yang ketiga itu ada bagaimana hubungan pekerjaan dalam kepatuhan mengkonsumsi tablet FE pada ibu hamil di Puskesmas Sako, Palembang. Dan adapun tujuan penelitian yaitu pertama tujuan penelitian yang umum untuk menganalisis pengaruh hubungan pendidikan, pengetahuan, dan pekerjaan dengan kepatuhan mengkonsumsi tablet FE pada ibu hamil di Puskesmas Sako, Palembang. Tujuan khususnya yaitu satu, untuk mengidentifikasi karakteristik ibu hamil yang berkunjung di Puskesmas Sako. Yang kedua itu untuk menganalisis hubungan pendidikan dengan kepatuhan mengkonsumsi tablet FE pada ibu hamil di Puskesmas Sako. Yang menganalisis hubungan pengetahuan dengan kepatuhan mengkonsumsi tablet FE pada ibu hamil di Puskesmas Sako. Yang keempat itu untuk menganalisis hubungan pekerjaan dengan kepatuhan mengkonsumsi tablet FE pada ibu hamil di Puskesmas Sako, Palembang. Adapun manfaatnya yaitu bagi peneliti yaitu dapat menambah wawasan atau pengetahuannya khususnya mengenai anemia dan tablet FE. Bagi untuk masyarakat yaitu agar masyarakat itu mengetahui informasi risiko tentang dampak dari anemia itu sendiri pada ibu hamil dan bisa mengubah daya hidup mereka menjadi lebih sehat lagi atau lebih patuh lagi terhadap mengkonsumsi tablet FE. Adapun kerangka konsepnya yaitu pendidikan ibu, pengetahuan ibu, dan pekerjaan ibu terhadap kepatuhan konsumsi tablet FE. Untuk metode penelitiannya sendiri ada jenis penelitian yaitu menggunakan pendekatan cross-seksional dan waktu penelitian dan tempatnya dilakukan di tanggal 18 Agustus sampai 6 September 2021 di Puskesmas Sako, Palembang. Untuk alat pengumpulan datanya sendiri yaitu ada alat tulis, alat hitung, kuesioner, kamera, dan lembar kerja. Populasinya sendiri yaitu didapatkan untuk populasinya itu sebanyak 42 orang yang akan diambil datanya di Puskesmas Sako, Palembang. Untuk kriteria inklusi ibu hamil sendiri yaitu ada yang pertama itu ibu hamilnya trimester 1, 2, dan 3 yang terdapat di wilayah kerja Puskesmas Sako, Palembang. Yang kedua itu adalah ibu hamil yang telah mendapatkan tablet FE, dan yang ketiga itu ibu hamil yang bersedia menjadi responden. Adapun cara pengumpulan datanya yaitu peneliti menyerahkan surat izinnya untuk melakukan penelitian di Puskesmas Sako. Setelah mendapatkan izin dari Puskesmas Sako, maka kebagian KIA atau Kesehatan Ibu dan Anak. Yang ketiga itu peneliti membagikan kuesionernya terhadap ibu hamil. Yang keempat itu peneliti meminta ketersediaan ibu hamil tersebut untuk menjadi responden. Dan yang kelima itu peneliti membagikan kuesioner kepada ibu hamil, lalu terhadap cara pengisian kuesioner yang akan diisi. Setelah mengisi kuesioner, data itu akan dikumpulkan dan dianalisis oleh peneliti.
Untuk analisis penelitiannya sendiri ada analisis univariat, yaitu dilakukan untuk mendapatkan gambaran distribusi frekuensi responden. Analisa digunakan untuk mengetahui gambaran dari masing-masing variabel, di mana independennya ada pendidikan, pengetahuan, dan pekerjaan, dan dependennya itu ada kepatuhan ibu hamil. Yang kedua itu ada analisis bivariat, yaitu yang digunakan untuk bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan pendidikan, pengetahuan, pekerjaan pada ibu hamil dengan kepatuhan konsumsi tablet FE di Puskesmas Sako Palembang. Untuk datanya sendiri itu akan diuji menggunakan Chi-square dan dioperasionalkan dengan bentuk tabel. Untuk kerangka operasional sendiri itu ada ibu hamil, samplingnya untuk memenuhi kriteria inklusi, ada responden, kuesioner, dan untuk mencari hubungan ada atau tidak adanya antara pendidikan dengan kepatuhan ibu hamil, pengetahuan terhadap kepatuhan ibu hamil, pekerjaan ada tidak ada hubungannya kepada kepatuhan ibu hamil. Untuk hasilan pembahasan sendiri, yang pertama itu karakteristik responden. Berdasarkan umur itu didapatkan umur ibu hamil di Puskesmas Sako Palembang itu rentan dari umur 20 sampai 35 tahun itu sebanyak 37 ibu hamil dengan persentasinya 88,1%. Yang kedua itu umur ibu hamil lebih dari 35 tahun didapatkan jumlahnya sebanyak 5 ibu hamil dengan persentasinya 11,9%. Yang kedua itu ada karakteristik responden berdasarkan usia kehamilan. Didapatkan ibu hamil yang usia kandungannya trimester 1 itu ada 7 ibu hamil dengan persentasinya 16,7%. Untuk trimester 2 itu 19 ibu hamil dengan persentasinya 45,2%. Yang ketiga itu trimester ketiga ada berjumlah 16 ibu hamil dengan persentasinya 38,1%. Selanjutnya yaitu adanya analisis univariat. Yang pertama itu ada distribusi frekuensi responden berdasarkan pendidikan, yaitu didapatkan ibu hamil yang memiliki pendidikan yang rendah itu sebanyak 20 ibu hamil dengan persentasinya 47,6%. Yang kedua itu didapatkan ibu hamil dengan pendidikan yang tinggi itu sebanyak 22 orang dengan persentasinya 52%. Selanjutnya itu ada pengetahuan. Didapatkan untuk ibu hamil yang memiliki pengetahuan dengan baik itu sebanyak 9 orang dengan persentasinya 21,4%. Untuk yang ibu hamil cukup baik dengan pengetahuannya yaitu berjumlah 13 orang, persentasinya 31%, dan yang kurang pengetahuannya yaitu sebanyak 20 orang dengan persentasinya 47,6%. Yang ketiga itu distribusi frekuensi responden berdasarkan pekerjaan, yaitu di mana didapatkan pekerjaan ibu hamil yang mempunyai pekerjaan itu atau yang bekerja itu sebanyak 19 orang dengan persentasinya 45,2%, dan yang tidak bekerja itu sebanyak 23 orang dengan persentasinya 54,8%. Yang keempat itu distribusi frekuensi berdasarkan kepatuhan ibu dalam mengkonsumsi tablet FE. Didapatkan pada penelitian ini ibu hamil yang patut untuk mengkonsumsi tablet FE itu sebanyak 24 orang dengan persentasinya 57,1%, dan ibu hamil yang tidak patuh dalam mengkonsumsi tablet FE itu sebanyak 18 orang. Di mana pendidikan yang rendah itu untuk patuh dalam mengkonsumsi tablet FE-nya sebanyak 6 orang dengan persentasinya 30, dan pendidikan yang tinggi ibu hamil tetapi patuh terhadap mengkonsumsi tablet FE itu ada sebanyak 18 orang dengan persentasinya 81,8%. Dan selanjutnya itu untuk pendidikan ibu hamil yang rendah tetapi dia tidak patuh dalam mengkonsumsi tablet FE itu ada sebanyak 14 orang dengan persentasinya 70%, dan pendidikan yang tinggi tetapi dia tidak patuh terhadap mengkonsumsi tablet FE itu ada sebanyak 4 orang, presentasinya 18,2%. Untuk didapatkan p-value atau hasil dari Chi-square-nya itu sebesar 0,001, yang dapat disimpulkan bahwa
adanya hubungan antara pendidikan dan kepatuhan ibu dalam mengkonsumsi tablet FA. Yang kedua itu didapatkan untuk hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kepatuhan ibu dalam mengkonsumsi tablet FA. Didapatkan untuk pengetahuan yang baik, pengetahuan yang baik dan ibu tersebut patuh dalam mengkonsumsi tablet FA itu ada sebanyak 8 orang. Yang kedua itu ada ibu yang mempunyai pengetahuan cukup baik dan juga patuh dalam mengkonsumsi tablet FA itu ada 12 orang. Yang ketiga itu ibu yang mempunyai pengetahuan kurang baik tetapi dia patuh dalam mengkonsumsi tablet FA yaitu ada sebanyak 4 orang. Dan selanjutnya itu ada pengetahuan di mana pengetahuan ibu yang baik tetapi dia tidak patuh dalam mengkonsumsi tablet FA itu berjumlah 1 orang. Dan yang cukup baik dalam pengetahuannya tetapi dia tidak patuh itu sebanyak 1 orang juga. Dan pengetahuan yang kurang dan tidak patuh dalam mengkonsumsi tablet FA itu sebanyak 16 orang. Didapatkan untuk hasil chi-square-nya sendiri, p-value-nya yaitu 0,000. Dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antara pengetahuan dengan konsumsi dalam mengkonsumsi tablet FA pada ibu hamil. Selanjutnya itu adalah hubungan antara tingkat pekerjaan dengan kepatuhan mengkonsumsi tablet FA, di mana didapatkan hasilnya ibu hamil yang bekerja dan patuh terhadap mengkonsumsi tablet FA itu sebanyak 16 orang, dan ibu hamil yang tidak bekerja dan patuh terhadap mengkonsumsi tablet FA itu sebanyak 8 orang. Yang selanjutnya itu ibu hamil yang bekerja tetapi ia tidak patuh dalam mengkonsumsi tablet FA sebanyak 3 orang, dan ibu yang tidak bekerja dan dia tidak patuh terhadap mengkonsumsi tablet FA itu sebanyak 15 orang. Untuk hasilnya sendiri dengan menggunakan chi-square-nya didapatkan hasil 0,001 atau H0 ditolak, itu berarti dia mempunyai hubungan antara pekerjaan dengan kepatuhan mengkonsumsi tablet FA. Dimana untuk pembahasannya sendiri untuk mengenai usia tadi, dimana untuk umur reproduksi yang sehat dan aman itu rentan umurnya itu 20-35, dimana untuk wanita yang kurang dari 20 tahun itu secara biologis belum cukup optimal, dan untuk wanita yang lebih dari 35 tahun itu untuk pada masa kehamilan itu sangat berisiko dikarenakan untuk daya tahan tubuhnya mereka sendiri itu menurun, dan biasanya itu lebih banyak keluhannya dibandingkan dengan yang umur 20-35 tahun. Di pendidikan tadi didapatkan bahwa adanya hubungan dikarenakan pendidikan seseorang itu sangat mempengaruhi untuk mereka memahami sesuatu produser, atau semakin tingginya tingkat pengetahuan mereka, maka mereka semakin banyak informasi atau pengetahuan yang dimilikinya. Itu menurut Mariska 2014. Biasanya pendidikan ibu yang hamil, pendidikan ibu yang tinggi itu dalam pengetahuannya ia akan lebih baik dan lebih mengetahui manfaat dari pentingnya untuk mengkonsumsi tablet FA. Dan selanjutnya itu untuk pengetahuannya sendiri, semakin tinggi pengetahuan seseorang atau ibu hamil itu semakin baik, dikarenakan untuk ibu hamil yang memiliki pengetahuannya baik itu dia akan lebih sering untuk mengkonsumsi atau lebih taat untuk mengkonsumsi tablet FA, dikarenakan dia lebih mengetahui apa pentingnya FA dan jika tidak digunakan itu akan menimbulkan apa. Untuk pekerjaannya sendiri didapatkan hubungan. Kesimpulan dan sarannya sendiri yaitu yang pertama, didapatkan pendidikan ibu hamil di Puskesmas Sako sebagian besar berkategori tinggi, yaitu sebanyak 52,4%. Yang kedua itu pengetahuan ibu di Puskesmas Sako Palembang sebagian besar itu berkategori kurang baik, yaitu sebesar 47,6%. Yang ketiga, pekerjaan ibu hamil di Puskesmas Sako Palembang sebagian besar berkategori tidak bekerja, 54,8%. Yang keempat itu kepatuhan mengkonsumsi tablet FA pada ibu hamil di Puskesmas Sako Palembang sebagian patuh
dalam mengkonsumsi tablet FE itu sebanyak 57,1%. Yang kelima itu ada hubungan bermakna antara pendidikan dengan kepatuhan mengkonsumsi tablet FE pada ibu hamil dengan p-value-nya 0,001. Dan yang keenam itu ada hubungan bermakna antara pengetahuan dengan konsumsi tablet FE pada ibu hamil dengan p-value-nya 0,000. Yang ketujuh itu ada hubungan bermakna antara hubungan pendidikan dengan kepatuhan mengkonsumsi tablet FE dengan p-value-nya 0,001. Kesimpulan dan saran, yaitu untuk sarannya sendiri bagi Puskesmas Sako sendiri, yaitu disarankan agar dapat memberikan kebijakan melalui program-program dengan KIA khususnya dalam mengkonsumsi tablet FE serta memperbanyak program-program penyuluhan konsumsi tablet FE dan program yang lainnya dapat menunjang kesejahteraan ibu. Bagi bidan sendiri disarankan untuk memberikan informasi mengenai pola konsumsi tablet FE yang benar dan valid pada wanita usia subur yang masih muda maupun yang sudah berlanjut usia. Untuk penelitian selanjutnya sendiri yaitu diharapkan agar dapat menjadi pedoman serta menginspirasi dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat mengetahui dan lebih mengenal apa saja yang akan diteliti selanjutnya mengenai tingkat pendidikan, pengetahuan pekerjaan dengan kepatuhan mengkonsumsi tablet FE. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.